Assalamualaikum. Gak perlu bingung ngelamar pekerjaan kemanapun, bikin bisnis sendiri kita yang jadi bosnya. Di video kali ini saya akan berbagi resep ide bisnis jajanan kekinian, simple, modal kecil, bisa kita jual di sekolahan, pinggir jalan, ataupun di gerobakan. Simak videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan step by stepnya. Untuk bumbu kacangnya, siapkan 2 siung bawang putih, cabai secukupnya, dan juga 150 gram kacang tanah. Ini mau kita masak dulu sampai matang. Setelah bumbu dan juga kacang tanahnya matang, kita angkat dulu, tiriskan, dan kita haluskan. Untuk menghaluskannya, kita bisa menggunakan cobek ataupun blender. Setelah kita haluskan, tampilannya seperti ini dan kita masukkan kembali ke dalam minyak bekas kita menggorengnya tadi. Ini kita masak dulu sampai matang kembali. Tambahkan 150 ml air. Masukkan 50 gram gula merah, kita aduk-aduk. Tambahkan dengan garam, kaldu bubuk, gula pasir secukupnya, lalu kita aduk-aduk. Dan tambahkan juga dengan kecap manis secukupnya. Seperti ini, jangan lupa koreksi rasa. Kita masak dulu sampai matang. Ini memang untuk bumbu kacangnya aku buat agak encer ya, karena ini nanti untuk ide jajanan anak sekolah. Biasanya anak-anak itu ada yang beli 1.000, ada yang beli 2.000, seperti itu ya. Nah, ini udah mendidih, seperti ini tampilannya, tandanya sudah matang. Bisa kita matikan api, tunggu dulu sampai dingin. Untuk adonan batagornya kita siapkan 3 buah tahu berukuran besar. Ini mau kita haluskan dulu, cukup menggunakan sendok atau garpu ya. Ini langsung aku pindahkan aja ke tempat yang lebih besar biar memudahkan dalam menghaluskan. Setelah halus, tambahkan dengan 5 siung bawang putih, 1 saset kaldu bubuk, aku menggunakan yang rasa sapi, boleh menggunakan rasa yang lain. Tambahkan setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok makan saus tiram. Tambahkan juga dengan 2 butir telur berukuran sedang. Kalau mau menggunakan telur yang ukurannya kecil ini 3 butir ya, biar nanti mengembangnya itu besar. Lalu kita aduk sampai rata. Masukkan 3 batang daun bawang yang sudah kita potong-potong. Kita aduk kembali. Setelah tercampur rata, untuk hasilnya seperti ini, lanjut masukkan 200 gram tepung tapioka. Ini kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk. Setelah tercampur rata, lanjut masukkan 150 gram tepung terigu, masukkan juga secara bertahap sambil terus diaduk. Masukkan sekitar 150 ml air. Ini kita masukkan secara bertahap sambil terus diaduk-aduk sampai mencapai tekstur yang diinginkan. Banyak sedikitnya air itu tergantung dengan tahunya yang mengandung air dan juga besar kecilnya telur. Ini pokoknya kita aduk terus sampai tercampur rata. Terakhir tambahkan dengan setengah sendok teh baking powder. Tapi maaf ya, waktu menambahkannya itu nggak kerekord. Kita masukkan aja dan kita aduk kembali sampai tercampur rata. Untuk tekstur adonannya seperti ini ya. Ini memang agak cair seperti ini. Dan untuk memudahkan mencetak, masukkan ke dalam plastik segitiga. Panaskan dulu minyak. Minyaknya memang harus banyak dan juga panas. Ini langsung aja kita tekan untuk kita semprotkan seperti ini.
Kita gunakan bantuan spatula seperti ini ya. Untuk memasukkannya itu hati-hati, usahakan tangan kita berada di pinggirnya ya, jangan di atasnya minyak, karena nanti minyaknya itu bisa muncrat. Seperti ini, lakukan sampai penggorengan ini penuh. Kalau teman-teman mau dibentuk panjang atau dibentuknya agak besar juga boleh. Jadi sesuai selera saja. Karena ini untuk jajanan anak-anak ya, biasanya anak-anak itu suka banget kalau yang kecil-kecil kayak gini. Makanya di sini aku bikin yang kecil-kecil aja. Walaupun ini terlihat menempel dan menggumpal, tapi ini nanti kalau sudah setengah kering, bisa kita pisah-pisahkan dengan mudah. Untuk cara memisahkannya, tinggal kita tekan-tekan aja seperti ini, nanti udah bisa misah sendiri ya. Nah, kalau udah mulai pisah-pisah, untuk hasilnya seperti ini ya, dia nggak nempel-nempel gitu. Dan kalau udah matang, udah kering, bisa kita angkat dan tiriskan. Setelah kita goreng, semua hasilnya seperti ini, jadinya banyak banget. Dan untuk bumbu kacangnya ini tadi juga sudah jadi ya, warnanya cantik banget kalau sudah dingin seperti ini. Untuk pelengkap kita bisa menambahkan irisan timun nanti di bagian atasnya. Untuk penyajian kita bisa menggunakan kantong plastik kecil seperti ini. Ini bisa kita gunakan untuk yang nanti beli 1.000 atau 2.000 rupiah. Untuk potongan mentimunnya itu sesuai request aja ya, mau dikasih atau tidak. Dan kita siram menggunakan bumbu kacangnya. Untuk penyajiannya bisa menggunakan gelas cup ukuran 10 oz. Ini untuk yang harga 5.000-an. Siram dengan bumbu kacang. Bisa juga ditambahkan dengan kecap manis maupun saus sambal. Bagian atasnya tambahkan dengan potongan mentimun. Batagor mini ini rasanya enak banget, kenyal-kenyal, gurih, empuk, dan juga bagian luarnya renyah. Bisa kita jual antara harga 1.000 sampai 10.000 rupiah, tergantung pembeli ya, mau belinya itu berapa. Resep yang kedua, siapkan 1,5 keping bihun jagung. Ini kita rendam dulu menggunakan air yang mendidih. Setelah mengembang kita angkat dan kita tiriskan. Siapkan 2 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, kita geprek kasar. 150 gram wortel yang sudah kita potong kecil-kecil. Dan 2 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris. Siapkan penggorengan, masukkan sedikit minyak untuk menumis. Tumis bawang putih dulu sampai harum. Setelah tercium harum dan juga agak layu, baru kita masukkan bawang merahnya. Kita masak-masak sampai perbawangannya ini matang. Setelah matang dan sedikit kering, baru kita masukkan wortel yang sudah kita potong. Kita masak-masak sampai wortelnya ini layu. Nah, ini terlihat wortelnya udah layu ya, baru kita masukkan daun bawangnya. Di sini saya tidak menambahkan air sama sekali ya, karena nanti biar hasilnya itu kering. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan perbumbuan seperti garam, kaldu bubuk, dan merica bubuk secukupnya. Setelah semua bumbu masuk, baru kita aduk sampai rata. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan bihunnya. Setelah bihun masuk, ini kita kecilkan api ya, nanti biar bagian bawahnya itu tidak gosong. Sambil terus kita aduk-aduk seperti ini karena kita tidak menggunakan tambahan air sama sekali. Tujuannya biar isiannya itu nanti kering dan tahan lama, tidak cepat basi.
Ini kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata. Jangan lupa koreksi rasa. Hasilnya itu cantik banget ya, bihunnya itu kering, warnanya juga bagus. Kalau rasanya udah pas, bisa kita matikan api, biarkan dulu sampai dingin. Siapkan wadah, masukkan 3 sendok makan tepung terigu, lalu kita aduk rata menggunakan air secukupnya, kurang lebih sekitar 50 ml. Ini kita gunakan sebagai perekat ya. Untuk perekatnya kita buat yang kental saja, seperti ini hasilnya. Ambil 1 lembar kulit lumpia, kita isi menggunakan bihun kurang lebih 1 sendok makan. Kita gunakan sedikit aja ya, karena nanti kita bikin bentuknya itu memanjang, biar nanti terlihat seperti kecil-kecil memanjang gitu. Setelah kita gulung bagian ujungnya, tambahkan dengan perekat adonan tepung tadi. Hasilnya itu bagus banget ya, kecil panjang gitu. Untuk satu resep ini kita membutuhkan 50 lembar kulit lumpia. Biasa saya beli kulit lumpia itu di tempat frozen food. Untuk 50 lembar harganya 10.000. Jadi untuk per lembarnya kurang lebih harganya Rp200. Setelah semua selesai kita gulung, tinggal kita goreng aja. Gunakan minyak yang banyak dan juga sudah benar-benar panas, baru kita masukkan ke dalam minyak. Untuk menggorengnya, gunakan api yang sedang sambil sesekali dibalik biar tidak gosong. Setelah matang, kita angkat dan juga tiriskan. Untuk meniriskannya, tiap selesai kita goreng, itu kita siapkan wadah. Bagian bawahnya bisa kita beri kertas atau tisu, biar nanti minyaknya itu turun ya, tidak terlalu menyerap minyak. Saran penyajian, untuk jajanan anak sekolah kita bisa menggunakan kertas nasi yang sudah kita potong, lipat bagian pinggirnya, per bijinya ini bisa kita jual Rp1.000. Bisa kita tambahkan dengan bumbu tabur sesuai selera. Di sini aku menggunakan yang rasa jagung bakar. Tambahkan saus sambal atau saus tomat sesuai selera. Dan terakhir kita beri dengan mayonnaise. Untuk rasanya ini super enak ya. Bagian luarnya itu garing dan isian bihunnya yang super gurih. Ditambah dengan topping jadi tambah nikmat. Resep yang ketiga, roti goreng cappuccino. Siapkan 1 saset cappuccino, ini boleh menggunakan merek apa saja, dan 1 saset susu kental manis. Siapkan juga 1 sendok makan tepung tapioka yang sudah kita campur menggunakan air. Ini kita aduk dulu sampai rata. Siapkan teflon, ini apinya masih keadaan mati. Masukkan 1 bungkus cappuccino dan 1 bungkus susu kental manis. Tambahkan dengan 150 ml air. Ini kita aduk rata dan baru kita nyalakan apinya. Kita aduk-aduk terus ya sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan dengan 50 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan. Ini kita aduk lagi sampai gulanya larut. Setelah tercampur rata dan juga gula larut, ini juga sudah mendidih. Lalu masukkan larutan tepung tapioka yang tadi kita buat. Ini kita masukkan.
Teman-teman kalau mau menggunakan tepung maizena juga bisa ya, tapi di sini aku menggunakan tepung tapioka. Ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan mengental. Walaupun ini teksturnya agak cair, tapi nanti kalau sudah dingin dia lebih mengental. Setelah mendidih, kita matikan api, tunggu dulu sampai dingin. Sambil menunggu dingin, kita siapkan dulu untuk tepung pencelupnya. Siapkan 150 gram tepung terigu, tambahkan dengan 3 sendok makan gula pasir. Kita aduk rata menggunakan air secukupnya. Kita aduk-aduk sampai tercampur, tidak ada yang bergerindil. Dan untuk teksturnya seperti ini ya. Dia agak encer, jadi nggak usah terlalu kental. Seperti ini untuk hasil teksturnya. Untuk menambah aroma, tambahkan dengan 3 tetes perisa vanila, secukupnya aja. Lalu kita aduk kembali sampai tercampur. Lalu siapkan 250 gram tepung panir, tapi kita gunakan sedikit demi sedikit aja biar nanti tidak semua terkena tepung basah. Siapkan 1 bungkus roti burger mini. 1 bungkus isinya 20, boleh menggunakan merek apa saja. Adonan cappuccino yang sudah dingin langsung saja masukkan ke dalam plastik segitiga dan isikan ke dalam roti. Bagian atasnya kita ambil dulu. Isikan adonan cappuccino ini pada bagian tengah seperti ini. Untuk seberapa banyak itu sesuai selera saja. Kita semprotkan. Kalau teman-teman gak ada plastik segitiga juga bisa ya, langsung kita taruh menggunakan sendok. Tapi kalau menggunakan plastik segitiga itu lebih mudah aja biar nanti gak lebar kemana-mana. Kalau teman-teman mau menggunakan plastik biasa juga bisa ya, jadi nanti bagian ujung satunya yang dilubangi. Setelah selesai kita isi, tinggal kita tutup menggunakan penutupnya. Masukkan ke dalam adonan tepung cair seperti ini. Dan kita lumuri menggunakan tepung panir. Usahakan untuk tepung panirnya banyak yang menempel, biar nanti tekstur luarnya itu garing, crunchy, crispy, tapi bagian dalamnya itu empuk dan juga lembut. Untuk penyajian bisa langsung kita goreng, masukkan ke dalam minyak panas. Gunakan api yang sedang saja. Kita goreng sampai matang berwarna coklat keemasan. Jangan khawatir, walaupun ini roti kalau kita goreng, dia tidak akan menyerap minyak kalau kita menggorengnya dengan benar. Jadi, untuk minyak yang sudah panas baru kita masukkan rotinya ya. Jangan minyaknya masih dingin baru sudah kita masukkan, itu nanti bisa menyerap minyak. Roti ini enak banget kalau dinikmati itu selagi hangat. Jadi kalau ada yang beli baru digoreng ya. Tapi walaupun begitu, ini tuh masih tetap empuk walaupun sudah dingin. Tapi pembeli itu memang suka kalau belinya itu masih anget-anget. Selain bisa kita jual dalam bentuk gorengan seperti ini, juga bisa kita jual dalam bentuk frozen food. Jadi setelah kita beri tepung panir, itu bisa langsung kita masukkan ke dalam wadah. Bisa untuk stok jualan besok ya. Untuk wadah, kita bisa menggunakan kertas minyak yang sudah kita bentuk. Untuk membentuknya seperti biasa ya, kita bagi dulu menjadi 2. Lalu tinggal kita lipat-lipat saja. Kalau mau dikasih staples clip itu juga bisa. Tapi di sini langsung aja aku tekuk-tekuk aja seperti ini, sudah praktis dan siap untuk jadi tempat wadah roti goreng kita. Untuk harga jual itu sesuaikan aja dengan daerah masing-masing. Tapi kalau di tempat saya per bijinya ini saya jual dengan harga Rp3.000. Bagian luarnya itu crispy, bagian dalamnya empuk dan lumer isian cappuccinonya itu loh yang bikin nagih. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di video kita berikutnya.
See you!